Seorang wanita diapungkan dalam perahu kecil. Wanita itu bernama Mira, seorang anak keturunan bangsawan. Hari ini adalah hari pernikahannya dengan seorang pria, cucu dari seorang kakek yang dulu telah menaklukkan naga. Pria itu bernama Igor. Dengan penuh sorak, pernikahan dilangsungkan sambil menyanyikan lagu ritual persembahan pengantin wanita untuk sang naga yang dianggap sudah tidak ada lagi di dunia. Tiba-tiba Mira terbangun dari mimpi buruknya, ia menyadari punggungnya terluka. Ia mengingat lagi bahwa dirinya telah diculik oleh sang naga yang diakini sudah tidak ada, namun rupanya Mira kini menjadi tawanan sang naga. Pernikahannya dengan Igor kini berubah menjadi malapetaka. Dirinya berada di sebuah gua yang gelap nan basah. Mira mencoba keluar dari tempat itu namun dikejutkan oleh rubah bertaring. Mira memegang sebuah batu untuk mengusirnya, namun sebuah suara muncul. Memperingatkan Mira untuk tidak melukai rubah itu, atau rubah itu akan mengamuk. Suara pria itu menuntun Mira untuk berbaring dan memperlihatkan lehernya, dengan ragu-ragu. Mira menurutinya. Rubah itu mengendus-endus Mira lalu meninggalkan Mira begitu saja. Mira membuat kesepakatan dengan suara pria itu. Mira berkata bahwa dia akan memberikan imbalan jika saja pria itu mau membantunya keluar dari tempat itu. Tapi pria itu menolak, mengatakan bahwa Mira tidak akan bisa lepas dari sang naga. Sang pria bertanya kenapa rakyatnya menyanyikan lagu naga persembahan pengantin untuk naga saat pernikahannya. Mira mengatakan bahwa Igor yang menyuruhnya karena berpikir bahwa naga telah ditaklukkan dan sudah tidak ada lagi di dunia. Mira pun hanya bisa menangis, kini dirinya telah menjadi tumbal untuk sang naga. Pria tak bernama itu muncul dari lubang kecil lalu memberikan sebuah obat untuk luka Mira. Mira mengintip pria itu dan mengatakan bahwa pria itu sama sekali tidak mirip tahanan naga. Mira mengajak pria itu untuk berkenalan, namun pria itu mengatakan bahwa dia tidak mengingat namanya sendiri. Memarahi pria itu karena mengintip dirinya yang membuka bajunya saat dirinya mengobati lukanya. Namun pria itu justru menjawab bahwa dirinya terbiasa mengamati burung dan ikan, mengapa dia tidak boleh mengamati Mira. Mira menemukan sebuah kalung. Dia mengajak pria itu untuk melarikan diri dari sang naga, tapi pria itu menolak dan mengatakan bahwa dirinya dan Mira berada di sebuah pulau, mustahil untuk kabur. Mira pun marah dan mengatai bahwa pria itu adalah pengecut lalu menutup lubang tempat mereka berkomunikasi. Mira memotong rambutnya yang dikepang lalu menyusunnya untuk ia gunakan sebagai tali untuk kabur dari gua itu. Pria itu mengajak Mira bercerita lagi. Dia bertanya apa nama yang cocok untuknya. Sembari membuat tali, Mira menjawab nama Arman cocok untuknya. Arman. Mira pun membuka batu tadi lalu kembali berkenalan dengan pria yang dinamainya Arman. Arman tiba-tiba menarik tangan Mira lalu mengatakan pada Mira jangan pernah keluar dari lubang gua itu. Tiba-tiba sang naga muncul dari atas gua tempat Mira berada. Mira pun berteriak ketakutan. Setelah naga itu menghilang, Mira memanggil-manggil Arman, namun tiada jawaban dari Arman. Mira mencoba kabur dengan kepangan rambutnya namun ia gagal. Ia pun emosi dan mengamuk. Tanpa sengaja ia meruntuhkan bebatuan di sekitar Arman berada. Ia masuk ke tempat Arman dan mencari keberadaannya, namun yang ia temukan justru sang naga. Mira pun berlari ketakutan. Sang naga menyemburkan mulut apinya, membuat Mira terus berlari hingga ia mencapai ujung yang bawahnya berupa lautan luas. Tiba-tiba Arman datang dan memperingatkan Mira Mira tidak seharusnya keluar dari lubang gua. Namun Mira terkejut saat melihat rubah buas yang bergerak itu mematuhi perintah Arman. Mira bertanya siapa sebenarnya Arman. Mira bergerak mundur ketakutan namun dirinya justru terjatuh dan terjun bebas dari tebing. Arman pun ikut melompat mencoba menyelamatkan Mira. Siapa sangka saat menyelamatkan Mira, Arman bertransformasi menjadi seekor naga yang menyeramkan. Mira berhasil diselamatkan oleh naga Arman. Tanpa mempedulikan Arman yang terluka karena menyelamatkannya, Mira berteriak minta tolong. Namun tak ada siapapun di sana. Mira melihat kembali Arman yang sudah berubah menjadi manusia lagi, namun masih pingsan karena terluka parah. Mira mengambil batu besar hendak membunuh Arman, namun tindakannya terhenti saat rubah buas itu datang dan mencoba menyelamatkan Arman yang hampir terbawa arus. Namun Mira menjadi tidak tega saat rubah buas itu memohon belas kasihan pada Mira agar Mira menyelamatkan Arman.
Akhirnya Mira menyelamatkan Arman mengangkatnya ke pinggir laut. Mira pun mengobati luka Arman. Arman hampir saja berubah menjadi naga lagi saat Mira mengobatinya, namun Mira menenangkannya dengan menyanyikan lagu Nina Bobo. Mira pun ikut tertidur di samping Arman. Saat Mira terbangun di pagi hari, ia sudah dalam keadaan berselimutkan kain hangat. Mira menemukan buah di sampingnya, ia pun memakannya tanpa ragu. Ia melihat Arman yang sudah sadar sedang menangkap ikan. Mira mengajak Arman untuk ngobrol, namun sepertinya Arman sedang ngambek dan tidak menanggapi Mira. Mira yang emosi menendang hasil tangkapan ikan Arman. Akhirnya Arman pun menanggapi Mira dan mengobrol dengan Mira. Arman pun menceritakan bahwa ayahnya yang merupakan siluman naga dulu dibunuh oleh kaum manusia saat Arman masih kecil. Arman mengatakan bahwa seluruh ingatan dari zaman nenek moyangnya sejak ratusan tahun lalu masuk ke dalam memorinya, mengalir darah balas dendam dalam raga naga. Ia juga memiliki ingatan bahwa dahulu manusia mengadakan ritual berdarah menumbalkan ratusan pengantin wanita untuk sang naga. Arman bercerita bahwa sebagai keturunan naga dirinya tidak menginginkan hal itu. Arman ingin menjadi manusia seutuhnya. Namun dirinya tidak bisa melarikan diri dari gua itu. Setiap ia ingin melarikan diri melalui lubang sempit, dirinya langsung berubah menjadi naga dan tidak bisa keluar dari pulau itu. Arman pun lalu bercerita bahwa naga dalam dirinya merasa terpanggil saat lagu ritual persembahan pengantin kembali terdengar di telinganya. Arman tidak bisa mengingat apapun saat menjadi naga. Ia hanya ingat membawa Mira dalam cengkeraman naga lalu melemparkannya ke dalam lubang gua. Arman pun menjelaskan bahwa lubang gua itu bukanlah penjara, tapi tempat aman bagi Mira yang tidak bisa dijangkau oleh naga. Mira pun meminta Arman untuk mengantarnya pulang, namun Arman mengatakan bahwa setiap Arman menyentuh Mira, dirinya akan berubah menjadi naga. Sebaiknya Mira menunggu sang penakluk naga dan melarang kaum Mira untuk menyanyikan lagu ritual persembahan lagi. Arman juga menjelaskan bahwa kekasihnya hanya bisa bertemu dengan Mira jika dia berenang. Jika memakai kapal maka mereka hanya akan menjumpai kabut, dan berputar-putar di laut menunggu kematiannya. Arman juga menjelaskan bahwa lelakinya bisa menemukannya jika ada kekasih hati yang menunggunya di pulau naga itu. Mira pun dengan semangat menabur bunga di laut dan mengatakan bahwa Igor pasti akan menemukannya. Arman meminta Mira untuk kembali ke lubang berjaga-jaga jika naga dalam tubuhnya terbangun dan melukai Mira. Namun Arman justru terjatuh. Mira hendak menolongnya, namun Arman berteriak agar Mira tidak menyentuhnya karena takut akan membangunkan naga dalam dirinya. Mira meyakinkan Arman bahwa Arman bisa mengalahkan naga dalam diri Arman sehingga Arman bisa menjadi manusia seutuhnya. Arman dan Mira pun menyusun rumah mereka di puncak tebing, menyusun kamar mereka dengan barang-barang yang terdampar di lautan. Mereka pun menyusun kamar sambil bermain-main layaknya pasutri. Arman juga mengajari Mira cara melihat angin. Di malam hari Mira terbangun, ia mencari keberadaan Arman yang tidak berada di sampingnya. Namun yang ia temukan justru sang naga. Naga itu mengejar Mira. Mira berhenti lalu mencoba menenangkan naga itu, namun sang naga justru berapi-api dan menyerang Mira. Mira pun menjerit, namun segera ia bangun dari tidurnya. Arman tepat di depannya. Ternyata itu hanya mimpi buruk. Arman pun berjanji bahwa naga dalam dirinya tidak akan menyakitinya. Pagi harinya, Arman datang dengan membawa sebuah bunga, hendak mengungkapkan perasaannya pada Mira. Namun saat ia berjalan mendekati Mira, sang naga dalam dirinya terbangun. Arman pun menyadari bahwa naga bisa sewaktu-waktu melukai Mira. Arman pun memarahi Mira yang sedang memainkan layang-layang, mengatakan jika Mira tidak seharusnya berada di dekatnya jika dia takut dengan naga. Arman bertanya kenapa Igor tak kunjung menemukan Mira. Jika Mira mencintai Igor, Igor pasti sudah menemukan Mira di pulau itu. Mira pun menjawab bahwa dia tidak mencintai Igor, karena naga datang lebih dulu padanya. Arman pun mengatakan bahwa Igor tidak akan bisa menemukannya kalau Mira tidak mencintainya. Arman pun mengajari Mira cara menerbangkan layang-layang, namun saat tangan mereka bersentuhan, jiwa naga dalam dirinya membakar tali layang-layang itu. Arman pun segera berlari meninggalkan Mira. Dia menahan dirinya agar tidak berubah menjadi naga. Arman datang dari belakang Mira. Ia dengan emosi bercerita, apa Mira tidak pernah penasaran kenapa tidak ada sisa tulang dari ratusan pengantin yang ditumbalkan? Arman menjelaskan bahwa naga lahir dari abu pengantin yang dibakar. Begitulah Arman lahir di dunia. Jika Mira tidak ingin menjadi tumbal selanjutnya, Mira harus meninggalkan tempat itu.
Sambil menangis Mira pun pulang dengan perahu yang telah dibuatkan oleh Arman. Mira pun akhirnya menemukan kapal Igor yang sudah berlayar berhari-hari mencoba menemukan Mira. Mira pun mengarang cerita bahwa naga terjebak di dalam badai dan dirinya terdampar lalu menyelamatkan diri menggunakan perahu. Di istananya Mira kembali didandani dan akan segera melangsungkan pernikahannya dengan Igor. Mira pun meneteskan air matanya, lalu berkata pada kakaknya bahwa apa yang dikatakan Yaroslava itu benar. Tidak dengan orang yang kamu cintai. Rupanya kakaknya dulu pernah menolak menikah dengan Igor. Yaroslava pun menjawab bahwa dirinya memang tidak mencintai Igor, dan Igor hanya berambisi menikah dengan putri kerajaan karena ingin menjadi pangeran. Yaroslava pun meminta Mira agar hidup bahagia. Lagi-lagi pernikahan dilaksanakan dengan cara menarik sang pengantin dari perahu. Igor pun dengan penuh semangat menarik tali perahu Mira. Namun di tengah-tengah, Mira pun bangkit. Ayah dan kakaknya menjadi bingung. Mira pun berucap bahwa dia tidak mencintai Igor, dia mencintai sang naga. Я не люблю тебя! Я люблю дракона! Igor pun emosi, dia menarik tali perahu Mira dengan cepat namun Mira segera melepaskan tali itu dari perahunya membuat Igor terjatuh. Mira pun berdiri lalu menyanyikan lagu ritual sang naga. Ayah Mira pun hanya mengamati Mira tanpa melakukan apa-apa, sedangkan Yaroslava pun menahan tangis menyaksikan adiknya justru menumbalkan dirinya sendiri untuk sang naga. Mira menunggu sementara waktu, ia hampir menyerah karena sang naga tak kunjung datang mengambilnya. Namun senyum terukir di wajahnya saat akhirnya naga menjemputnya. Mira pun dibawa oleh sang naga. Ayah Mira pun menghormati keputusan Mira. Igor tidak terima, dia ingin membunuh naga itu, namun dihentikan oleh salah satu prajurit di sana. Naga melempar Mira dan hendak membakarannya, namun terhenti saat Mira menyentuhnya. Mira pun mengajaknya berbicara, Mira mengungkapkan perasaannya. Ia menerima jati diri Arman serta naga dalam dirinya dan ia pasrah akan menerima apapun yang akan dilakukan naga itu. Namun perlahan naga itu justru luluh dan berbaring di pangkuan Mira. Akhir cerita Arman pun hidup bahagia bersama Mira, ia pun dikaruniai seorang anak perempuan cantik dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Па, ну как я появилась? Расскажи. Я ей 1000 раз рассказывал эту историю. Она хочет знать продолжение. Продолжение.